Shalom sahabat GPIB, kembali berjumpa dalam program Night Call bersama saya Pendeta Esther Sela Juniarti sebagai pendeta jemaat di GPIB Panita Anjungan Kospelkes Mamuraja Pakadu dan Kospelkes Batu Karang Dandang. Sahabat GPIB, sebelum kita menutup rutinitas hari ini, bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersatu hati dalam doa. Kita berdoa. Allah sang sumber kehidupan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami patut mengucap syukur atas penyertaan dan berkat-Mu dalam seluruh aspek kehidupan kami. Jika sebentar kami akan mendengar akan kebenaran firman-Mu, kami memohon kiranya Engkau memberikan kami hikmat, kebijaksanaan, marifat-Mu, sehingga kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai pelaku kebenaran firman-Mu. Berfirman-Lah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Filemon pasal 1, ayat 12 hingga ayat yang ke-16 sesuai dengan sabda bina umat malam hari yang menyatakan, Dia yang adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai budak, melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang terkasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mau mendengar dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Maranatha. Sahabat GPIB, kita tahu bersama bahwa surat Filemon ini merupakan surat terpendek di dalam Perjanjian Baru dan hanya terdiri dari satu pasal. Dan surat ini merupakan surat Rasul Paulus yang ditulisnya saat ia berada di penjara karena pewartaan Injil. Dan surat ini ditujukan kepada Filemon. Pertanyaannya, siapa Filemon? Kita tahu bersama bahwa Filemon adalah orang yang sangat kaya raya, sehingga tidak heran jika ia memiliki seorang budak yang bernama Onesimus. Sahabat GPIB, dalam surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada Filemon mengangkat persoalan yang pokok, yakni terkait Onesimus yang melarikan diri dan berjumpa kepada Rasul Paulus. Menjadi pertanyaan, mengapa Onesimus melarikan diri? Yang pastinya Onesimus melakukan kesalahan. Oleh sebab itu Onesimus melarikan diri dan menjumpai Rasul Paulus sebagai mediatornya. Sahabat GPIB, selama Onesimus bersama dengan Rasul Paulus mendidik dan membimbingnya untuk ia mengalami transformasi baru dalam kehidupannya, bahkan mengalami pembaharuan yang sangat signifikan dalam kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Oleh sebab itu sahabat GPIB, dari firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kepada Filemon untuk menghargai atau menghormati sesama, mengingat Rasul Paulus bersama dengan Filemon ini memiliki relasi yang sangat baik di dalam kehidupan bersama-sama. Sehingga di dalam bacaan kita saat ini secara khusus Paulus meminta kepada Filemon agar Filemon dapat menerima Onesimus bukan lagi sebagai budak, melainkan sebagai saudara. Dan terkait Onesimus, bahwa Paulus mau menyadari ketika Onesimus berada di dalam penjara bersama dengan Paulus menyadari bahwa Onesimus ini adalah milik Filemon, sehingga Rasul Paulus meminta izin kepada Filemon agar Rasul Paulus boleh menerima ataupun Rasul Paulus boleh menyampaikan bahwa
Filemon harus menerima Onesimus. Dari mana kita tahu? Dari firman Tuhan hari ini. Mari sahabat GPB kita lihat firman Tuhan hari ini di ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-13. Dia yang adalah buah hatiku, kusuruh kembali kepadamu. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Dari Rasul Paulus berada di penjara, ia mengatakan kepada Filemon melalui suratnya untuk meminta agar Onesimus yang dikatakan sebagai buah hati, yang dalam bahasa aslinya berarti yang dikasihi, itu berarti Rasul Paulus menganggap Onesimus sudah lebih dari sebagai anak, bahkan lebih dari sebagai saudara. Itu sebabnya ia mengatakan kepada Filemon agar harapannya Filemon dapat menerima Onesimus tanpa melihat latar belakangnya sebelumnya, melainkan melihat ketika Onesimus sudah dididik dan dibimbing oleh Rasul Paulus. Dan di ayat yang ke-14, Paulus meminta kepada Filemon agar ia dapat menerimanya dengan sukarela tanpa ada paksaan. Bisa saja Onesimus dibawa oleh Rasul Paulus, tapi mengingat bahwa Onesimus ini adalah milik Filemon, maka Rasul Paulus meminta agar Filemon dapat menerimanya jangan dengan paksaan melainkan dengan sukarela. Dan di ayat yang ke-15 dan di ayat yang ke-16 dikatakan, sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak dari engkau supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai budak melainkan lebih daripada budak, yaitu sebagai saudara yang dikasihi. Itulah yang menjadi harapan Rasul Paulus agar Onesimus dapat diterima oleh Filemon bukan sebagai budak melainkan sebagai saudara yang dikasihi. Dan demikian juga di dalam kehidupan Rasul Paulus, ia sangat mengasihi Onesimus. Lalu apa yang kita pelajari dari firman Tuhan hari ini? Yakni kita melihat bahwa saudara itu tidak selalu yang sedarah secara biologis, melainkan secara iman kita semua adalah saudara. Itulah pembelajaran yang dapat kita pahami dari firman Tuhan hari ini, bahwa saudara bukan hanya secara biologis, tapi juga secara iman. Lalu apa yang menjadi refleksi bagi kita semua pada malam hari ini? Bahwa melalui firman Tuhan kita merefleksikan dalam kehidupan keluarga maupun dalam persekutuan dimanapun kita berada, relasi itu sangat penting. Relasi dengan orang tua, relasi dengan persekutuan, relasi dengan saudara dan kepada siapapun itu, bahkan terlebih-lebih lagi relasi kita dengan Allah itu sangat penting. Itu sebabnya relasi yang dibangun dalam kehidupan kita adalah relasi yang penuh dengan cinta kasih, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keteguhan, dan juga dengan penuh kesetiaan dan sukarela. Sehingga relasi yang dibangun baik kita bersama dengan sesama, kita dengan Allah, dan juga kita kepada keluarga, saudara, persekutuan, masyarakat, dan dimanapun kita berada, relasi yang dibangun adalah relasi yang baik. Lalu yang kedua, saling menghargai itu sangat penting. Menghargai satu sama lain. Terlebih-lebih lagi menghargai peranan sebagai seorang ayah, peranan sebagai seorang ibu, peranan sebagai seorang anak. Itu sangat penting untuk kita saling menghargai setiap peranan kita di tengah-tengah kehidupan keluarga ataupun di tengah-tengah kehidupan persekutuan dan dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, saudara tidak hanya tentang biologis, tetapi saudara adalah seiman. Saya dan sahabat GPIB dimanapun berada, kita semua adalah saudara seiman, sekalipun kita tidak memiliki hubungan darah secara biologis, tapi secara iman kita adalah bersaudara. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan dan menjadi pertanyaan refleksi dalam kehidupan kita. Sudahkah kita mengasihi saudara kita seperti diri kita? Maka pertanyaan ini kita akan jawab dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita tutup dalam doa, dan biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita
dan mengingatkan kita bahwa kita adalah saudara. Kita tutup dalam doa. Allah sang sumber kehidupan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini kami diingatkan untuk kami dapat membangun relasi yang intim bersama-Mu, bersama dengan saudara-saudara, bersama dengan anak, suami, istri, dan juga lain sebagainya. Kami memohon relasi yang kami bangun biarlah menjadi relasi yang baik di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan relasi yang baik di tengah-tengah persekutuan kami. Kami juga memohon kepada-Mu ya Bapa, ajarkan kami untuk dapat menghargai satu sama lain, menghargai peranan sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, dan sebagai seorang anak. Bahkan kami boleh menghargai satu dengan yang lain sebagai saudara seiman. Sekalipun kami tidak berhubungan dengan secara biologis, tapi kami percaya bahwa kita adalah saudara seiman. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan di tengah-tengah bencana alam yang terjadi. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan dan kekuatan bagi mereka, bahkan dalam kehidupan mereka Tuhan cukupkan baik sandang, pangan maupun papan yang saat ini sedang diharapkan. Bahkan uluran tangan dari setiap warga jemaat, bahkan dari setiap gereja-gereja yang ada dan dimanapun masyarakat yang ada, mereka boleh mengulurkan tangan untuk memberikan bagi saudara kami yang saat ini mengalami bencana alam. Maka Tuhan, Engkau juga yang akan mencukupkan bagi mereka yang telah memberikan yang terbaik bagi saudara-saudara kami. Kami juga mendoakan bagi fungsionaris Majelis Sinode, Tuhan berkati dalam kerja layan, bahkan para pendeta bersama dengan emeritus yang ada saat ini, pendeta emeritus, Tuhan berkati, Tuhan sertai, bahkan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan di tengah-tengah pelayanan yang saat ini mulai padat. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan akan selalu menyertai kehidupan para pendeta dan juga fungsionaris Majelis Sinode dan para emeritus yang ada. Kami juga mendoakan bagi para TNI, Polri, dan juga Basarnas yang saat ini boleh bekerja sama untuk mengamankan setiap tempat-tempat ibadah, bahkan di tengah-tengah bencana alam. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati dalam kehidupan sehari-hari bagi para TNI, Polri, dan juga Basarnas yang ada di tengah-tengah kehidupan kami ya Bapa. Ini kami Tuhan, ini seluruh kehidupan kami, dan biarlah kami boleh dikenyangkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, dan kami boleh dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa yang kami perbuat dalam perkataan, pikiran maupun dalam perbuatan. Kami mohon ampun di hadapan-Mu. Hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat malam sahabat GPIB. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.